Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Sri Ramadhani dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester 3. Dalam hal ini, saya di sini untuk memenuhi kewajiban saya dalam menjalankan ujian tengah semester yang dilaksanakan melalui presentasi video. Usaha untuk mewujudkan negara persatuan dapat diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Dalam memperkuat daya gotong royong itu, keinginan hidup menjadi satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme sempit dan tertutup. Indonesia tidak pula dipandang secara negatif sebagai ancaman yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan lewat proses penyerbukan silang budaya. Puncak-puncak kebudayaan daerah dan hasil persilangan antar budaya daerah terhitung sebagai kebudayaan bangsa yang dapat memperkuat kepribadian nasional. Bahasa daerah serta penyerapan bahasa antar daerah bisa menjadi sumber pengayaan bahasa nasional. Sebagaimana dikatakan almarhum Nurholis Majid, bahwa masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-masing penuh curiga kepada satu sama lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga dapat menjurus kepada lahirnya pula tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi, pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua, dan tingkah laku penuh percaya kepada itikat baik kepada orang dan kelompok lain, mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis. Banyak sekali realitas kehidupan sekarang yang sebenarnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Pertama, pengamalan Pancasila ibaratnya menjadi pondasi untuk menyatukan keberagaman masyarakat di Indonesia. Kedua, kekuatan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa tidak bisa dianggap sebagai hal yang remeh. Ketiga, dalam hal olahraga, warga negara Indonesia tak lagi mementingkan kepentingan kelompok daerahnya, tetapi yang ada hanyalah bersama memberikan semangat kepada tim kebanggaannya tanpa memperdulikan dari mana supporter lain berasal dan semua bercampur baur menjadi satu. Keempat, seni berperan penting untuk mendorong persatuan di Indonesia. Kelima, sebenarnya keinginan untuk mendapatkan musibah bencana alam itu tidak ada, tetapi hikmah lain yang dapat dipetik dari bencana alam sendiri, yaitu dapat menggugah rasa persatuan dari warga negara Indonesia. Keenam, jika prestasi Indonesia baik di tingkat internasional, pasti seluruh masyarakat akan bangga menyebut dirinya orang Indonesia dan sekaligus dapat menggugah kembali semangat nasionalisme untuk para penerus bangsa. Ketujuh, gangguan dari luar juga sebenarnya tidak diharapkan, tetapi karena adanya gangguan dari luar, masyarakat menjadi lebih menyatu, sebab merasa sebagai warga negara Indonesia, mereka harus berusaha untuk terus bahu-membahu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam konteks globalisasi saat ini harus lebih dititik beratkan pada elemen-elemen strategis dalam percaturan global. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, penguatan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam ikut membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai contoh gerakan pramuka, generasi muda adalah elemen strategis di masa depan. Mereka sepertinya menyadari bahwa dalam era globalisasi, generasi muda dapat berperan sebagai subjek maupun objek. Kedua, penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang dalam perspektif kepentingan nasional dinilai strategis. Ketiga, penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang hidup di daerah rawan pangan atau miskin, rawan konflik, dan rawan bencana alam. Keempat, peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan atau mengembangkan kekayaan budaya bangsa. Demikian pula dengan anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di dunia internasional. Yang kelima, peningkatan peran pemerintah dalam masyarakat Republik Indonesia dalam ikut berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan regional dan internasional, seperti penyelesaian konflik, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut di samping didasarkan pada realitas laju perkembangan global, juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Wacana penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia memang masih menuai perdebatan jika dilihat dari aspek untung ruginya bagi negara Indonesia. Namun realitas juga tidak dapat dipungkiri, yakni persebaran warga negara Indonesia yang ada di luar negeri semakin meningkat, bahkan keberadaan mereka juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kebanyakan mereka merupakan para profesional yang perlu mendapatkan jaminan dan pengakuan kesetaraan hak dengan warga negara di mana mereka berdomisili, sehingga mereka pun dapat berperan setara dalam memperebutkan berbagai peluang tanpa harus melepaskan semangat nasionalitasnya dengan negara asalnya. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki nilai-nilai yang mengikat agar kesatuan bangsa tetap terjaga, dan nilai-nilai yang mengikat tersebut tercermin dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara. 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan pilar keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Itulah tadi presentasi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.